Shalom. Puji Tuhan, pada saat siang ini kita seperti dikatakan tadi penghujung bulan Oktober. Kita akan masuk firman Tuhan pada hari ini. Masih tema besarnya yaitu yang kecil melakukan mujizat yang besar. Ya, masih di bagian mujizat yang besar tetapi oleh hal-hal yang kecil. Bila setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Bagian yang ketiga hari ini, kita akan baca dulu konteks utamanya atau ayat utamanya. Kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Sudah? Baik, kita akan baca sama-sama dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, saya mau khotbah ini bukan saudara tahu, bukan saudara dengar saja, tapi kita hidupi. Sekali lagi kita hidupi. Karena pada dasarnya semua yang ada pada kita, apapun itu, baik tugas, baik hak milik, harta, keuangan, pekerjaan, ya, sebenarnya itu masih kecil. Masih kecil dibanding dengan yang Tuhan akan percayakan. Jadi jangan merasa puas dan merasa cukup. Tetapi kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil tersebut, bagaimana Tuhan memberikan yang besar? Kalau kita tidak benar, tidak jujur dalam hal yang kecil, bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang besar? Saya sekali lagi, ayat inilah yang membuat saya punya keyakinan, ya, bahwa misi Tuhan untuk saya, rencana Tuhan untuk saya jauh daripada apa yang pernah kupikirkan. Maka saya tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mencoba melakukan mana yang lebih baik lagi. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah puas. Di usia seperti saya pun masih berharap ada lagi, ada lagi, ada lagi. Next level, terus naik. Itu sebabnya sekali lagi setiap kita, terlebih saudara-saudara yang masih muda, raihlah rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan. Kita lanjut. Ayat yang mau kita bahas hari ini dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dapat semua? Kita baca bergantian. Saya ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara, sama-sama tentunya ayat genapnya. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Iya, iya, berarti harusnya sampai ayat 5 saja. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita dibawa untuk memahami, mengerti situasi Musa ketika Tuhan memanggil Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa dalam artian setelah dia dewasa, bukan ketika dia anak-anak.
perjalanan Musa, mungkin kita sedikit tahulah tentang Musa, bagaimana dia begitu sulit masa anak-anaknya, sampai-sampai terancam akan dibunuh oleh Raja Firaun pada waktu itu. Tetapi oleh hikmat Tuhan, maka orang tuanya boleh menyembunyikan, mengasuh sampai dia besar, dan pada waktunya dia pun kehilangan status secara dunianya bahwa dia disebut anak putri Firaun, tetapi secara rohani dia adalah tetap statusnya orang Israel. Nah, kekasih nama Tuhan, kita lihat pada waktu perjalanan yang cukup panjang di Mesir, sampai pada waktunya dia dewasa, Tuhan memanggil dia, Musa, aku mau pakai engkau untuk membebaskan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Lalu Musa jawab, ayat yang ke berapa tadi? Pertama tadi, apa dibilangnya? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku? Bagaimana kalau orang Israel itu tidak percaya kepada aku dan berkata, mana mungkin Tuhan bertemu dengan engkau, mana mungkin Tuhan memutus engkau, aku ini nggak ngerti, nggak tahulah, nggak paham gitu. Jadi boleh katakan ketika Tuhan panggil dia jauh berbeda dengan apa yang diharapkan gitu. Lalu Tuhan menyatakan dengan berkata begini, sekarang tidak usah kita berdebat, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ini tongkat. Sudah lama nggak dipakai tongkat ini. Tapi tongkat yang ini beda dengan tongkatnya Musa, karena tongkat ini tongkat opung-opung, tongkat yang untuk susah berjalan. Tapi tongkat Musa, dia kan belum opung-opung, masih mudanya dia. Tapi tongkat Musa adalah tongkat gembala. Caranya begini, ayo hilang. Nah, iya. Jadi caranya bukan gini megangnya ya, ini. Lalu Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat Tuhan. Sekarang lemparkanlah ke tanah. Nih, jadi ular. Beda ya tongkat Musa dengan tongkatku. Tongkatku nggak jadi apa-apa. Lari si Musa, ular kobra naik. Musa, ya Tuhan, tangkap sekarang, ulurkan tanganmu. Dapat. Tongkat lagi balik. Nah, itulah buktinya. Aku menyertai kau. Masih belum percaya si Musa. Sekarang tanganmu. Ah, kenapa tanganku? Masukkan ke sakumu. Ayat berapa tadi itu? Ayat 6 ya? Hah? Ayat 6. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Masukkannya gini. Karena seperti jaket kan, ada kantongnya di samping. Masuk. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya seperti kena kusta, putih. Aduh, Tuhan kenapa ini? Masukkan lagi, cabut lagi. Oh, udah normal. Udah 2 tanda. Tapi yang hari ini saya akan sampaikan tongkat Musa. Tongkat yang berubah menjadi ular. Itulah yang terjadi pada waktu Tuhan memanggil Musa. Yang mau aku sampaikan hari ini dengan tema apa? Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Yang kecil, iya. Yang kecil melakukan mujizat yang besar. Yang saya maksudkan di situ adalah tongkat Musa. Benda yang kecil, kayu yang kecil, tidak ada apa-apanya, hanya bisa mencambuk, memukul domba untuk kalau dia melawan atau mungkin liar. Itulah yang di tangan Musa. Nggak ada yang lain. Dia nggak punya kekayaan, dia nggak punya senjata, dia tidak punya pisau, golok.
Dia tidak punya apapun selain daripada harta yang satu itu, tongkat. Inilah yang Tuhan mau pakai. Kita akan mulai dari yang pertama. Kita baca sama-sama 3 ya. Apa saja yang dianggap kecil dalam cerita ini, kita pelajari, lihat dulu. Apa yang dianggap kecil dalam cerita ini? Yang pertama apa? Tongkatnya Musa. Tongkat Musa kita baca di dalam ayat 2 tadi. Apa yang ada di tanganmu Tuhan? Apa yang ada di tanganmu itu Musa? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat itulah yang kecil. Terus siapa lagi yang kedua? Oh, belum ada angka. Hanya itu. Tongkat di tangan Musa. Jadi kita mulai. Mengapa benda kecil ini bisa melakukan mujizat, bisa melakukan keajaiban yang besar? Kita lihat bahwa tongkat yang di tangan Musa, sekali lagi, tongkat yang di tangan Musa, tetapi Tuhan yang punya. Mari kita baca dalam Keluaran pasal 4 tadi, ayat yang ke-17 ya. Ayat 17, kalau tadi kita bacanya sampai 6, sekarang ayat 17 gitu. Kita baca 17 ya. Dapat? Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ayat 20-nya. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Apa yang terjadi? Kita lihat, tongkat sebenarnya ada di tangan Musa, tapi tongkat itu bukan lagi milik Musa, bukan lagi haknya Musa, bukan lagi merasa itu hartanya Musa. Walaupun mungkin mengambilnya itu dulu dia gampang saja, tapi sekarang tongkat yang bisa melakukan mujizat itu adalah tongkat yang sudah menjadi milik Allah. Sekali lagi, milik Allah. Masih ingatkah kemarin 5 roti 2 ikan? Bagaimana bisa terjadi mujizat? Serahkan kepada Yesus. Haleluya. Serahkan. Bukan untuk dimakan Tuhan. Saya kira 5 roti 2 ikan dimakan 1 orang, karena itu dari anak kecil, cukup kok. Berat untuk Yesus saja. Tapi Yesus tidak makan itu. Dia kembalikan lagi, dia serahkan lagi. Sekarang bagi, katanya. Nah, demikian juga tongkat yang ada di tangan Musa. Tongkat itu bisa di tangan Musa, tetapi sekarang tongkat itu bukan lagi milik Musa, tapi milik Tuhan. Amin. Sebenarnya inilah pokok permasalahan yang sering tidak dipahami orang Kristen. Menjadi orang Kristen menganggap bahwa apa yang ada pada dia miliknya sendiri. Sampai-sampai tubuhnya adalah miliknya sendiri, suka-sukanya sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah milik Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam dirimu? Maka jangan kamu merusak tubuhnya Tuhan atau miliknya Tuhan, rumahnya Tuhan, yaitu tubuhmu, dengan cara A, B, C, dan D. Tongkat yang sekarang di tangan Musa bukan lagi memukul domba atau ternak, bukan lagi menghalau musuh yang disebut serigala atau mungkin beruang atau mungkin juga singa. Tapi kali ini tongkat yang sudah milik Tuhan ini sekarang akan dipakai Tuhan berhadapan dengan Firaun. Karena pada waktunya ayat-ayat selanjutnya kita baca, tongkat itu dilemparkan di depan Firaun yang bisa berubah menjadi ular. Bahkan tongkat itu pernah dibuat memukul laut di berau, akhirnya lautnya terbelah 2. Tongkat itu dibuat memukul batu, maka batu itu mengeluarkan air. Tongkat yang semula sederhana hanya sekedar
menghalau musuh atau serigala, singa, atau mungkin domba yang liar, domba yang sesat. Tapi kali ini tongkat itu berubah fungsi setelah milik Tuhan. Bukankah kita juga demikian? Jujur, kita ini tidak sadar terkadang hidup kita memang di masa lalu kita, masa kita hidup dalam manusia lama kita, suka-suka kita, sampai apapun yang kita makan suka-suka kita. Mau makan narkoba silakan, mau merokok, mau berganja, narkoba, main judi, minum tuak. Tapi bukankah kita berkata, tubuhku kupersembahkan untuk Tuhan. Oleh sebab itu jaga tubuhmu bagaikan tongkat yang sudah di tangan Musa, adalah milik Tuhan. Tubuhmu sekarang milik Tuhan. Saudara percaya bahwa tubuhmu milik Tuhan? Hanya ini Tuhan persembahanku. Salah itu Pak, bukan itu Pak. Ulangi. Hanya ini Tuhan mana amplopnya? Apakah itu yang benar? Amplopnya, uangnya itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik, terlalu kecil orang Kristen untuk memberikan persembahan kepada Tuhan pun masih pertimbangan. Yang seharusnya tubuhnya sendiri yang harus dipersembahkan. Amin. Jadi kalau nyanyian, segenap hidupku, jiwaku, ragaku ku persembahkan. Bukan mata uang, bukan rupiah, itu bagian daripada hidup kita. Tapi yang terutama yang kita persembahkan adalah hidup kita. Tongkat itu adalah gambaran daripada dulu waktu milik Musa. Waktu milik Musa dipakai untuk apa? Menghalau serigala atau domba yang sesat, domba yang nakal, dicambuknya dengan tongkat. Terlalu kecil kalau tongkat itu hanya untuk itu. Kini di tangan Tuhan berubah fungsi. Kini melakukan mujizat di depan Firaun, raja segala raja yang ada pada waktu itu di negeri Mesir. Terlalu kecil kehidupanmu hanya kalau sekedar cari nafkah di dunia ini, bekerja seperti itu. Tapi ketahuilah, ada hal yang besar Tuhan rencanakan dalam dirimu untuk melakukan perkara yang besar yang mungkin hari ini kita belum sadari. Kita mungkin tidak tahu. Mungkin engkau berkata terlalu tua, saya mengatakan itu lagi tidak terkecuali siapapun. Tongkat ini tidak pernah perlu berubah bentuknya, tidak perlu berubah bentuknya. Tongkat itu tetap kayu yang mati, tidak berdaun dan juga tidak berakar. Dengan kata lain, tidak mungkin bisa berubah lagi. Tapi tongkat ini berubah ketika di tangan Tuhan, ketika menjadi milik Tuhan. Engkau tidak perlu menunggu jadi orang kaya engkau dipakai Tuhan. Engkau tidak perlu menunggu engkau berpenghasilan besar engkau bisa dipakai Tuhan. Tetapi seperti apa adanya engkau hari ini, engkau bisa juga dipakai Tuhan. Barangkali saudara sekali lagi katakan, gak masuk. Saya mau buktikan, setiap kita pegang ini firman Tuhan. Saya sudah 30 tahun melayani dalam tempat ini, belum pernah khotbahkan secara khusus. Karena Anda melihat diriku, aku hanya sekedar gembala. Mungkin berkata begitu dong, apa tongkat? Aku hanya sekedar menghalau serigala, aku hanya sekedar mengusir, aku hanya sekedar. Tidak, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai lebih besar. Kita mau usah dulu prediksi apa rencana Tuhan, tapi yang jelas Tuhan punya rencana yang terbaik dalam dirimu. Tidak usah kau pelajari bahwa Tuhan apa sih rencana, tidak usah kau tanya. Sedangkan Musa aja tidak bertanya seperti pergi. Abraham aja berkata, Tuhan berkata Abraham, pergi kau ke tanah yang akan kemana? Nggak perlu kau tahu kemana, pokoknya pergi kau ke tanah yang kutunjukkan kepadamu.
Tak usah protes sama Tuhan. Mau jalannya berliku-liku, ikutilah. Haleluya. Ikuti, mau jalannya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menanti. Mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Semua sama-sama indah pada waktu. Mudah-mudahan harus hafal lagu ini. Sama-sama referennya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Hai tongkat, engkau tidak bisa berubah secara finansial, secara fisikmu. Engkau tidak berubah dengan jadi emas, tapi engkau bisa dipakai Tuhan ketika engkau menjadi milik Tuhan. Ketika engkau diserahkan kepada Tuhan, engkau bisa melakukan mujizat di depan Firaun. Engkau bisa melakukan mujizat membelah laut di beraung. Bahkan engkau bisa melakukan mujizat mengeluarkan air dari batu. Hai tongkat, kalau dihitung-hitung kau manusia hina, kau benda yang hina, engkau tidak ada apa-apanya. Tapi kali ini engkau menjadi yang mulia di mata Tuhan. Bawalah tongkat itu. Bawa. Bayangin, kalau dihitung-hitung, kenapa Musa harus bawa tongkat itu? Dulu memang dia menggembalakan ternak mertuanya, tapi Tuhan panggil dia memimpin bangsa Israel keluar. Seharusnya apa? Seharusnya yang di tangan Musa itu bukan tongkat itu lagi, tapi harus dibawa. Tidak berubah. Kalau menurut saya, dari pemimpin atau gembala ternak menjadi gembala manusia, tentu berubah penampilan, ya kan? Berubah penampilan. Bila perlu berubah status, jabatan, gelar, harus jadi ini, jadi itu. Ternyata di mata Tuhan gak ada yang berubah. Bawa tongkat yang sudah di tangan Tuhan itu, bawa. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kalau dulu membuat apa? Menghalau musuh yang ingin menerkam ternak. Tapi sekarang justru menggembalakan orang Israel keluar dari Mesir. Perjalanan 40 tahun. Tongkat itu tidak pernah lepas dari tangan Musa. Tongkat itu tidak pernah lepas dari tangan Musa. Saking mulianya tongkat ini, saudara, pada waktu perjalanan yang melelahkan, ditaruhlah sebuah peti perjanjian, dimasukkanlah tongkat ini ke dalam, dan berubah dengan ajaib. Tongkat benda mati tidak berakar, tapi berbunga dan berbuah, buah badam. Sekali lagi, tidak berakar, tidak pernah dipupuk, tidak pernah disiram, tapi berbuah dan berbunga. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa membuat hal-hal yang besar dan ajaib dalam diri kita.